Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini dalam kebaktian di rumah masing-masing. Sekali lagi kita bersyukur di hadapan Tuhan yang Maha Baik, yang sedang merencanakan sesuatu yang indah bagi kehidupan kita. Meskipun segala sesuatu itu yang kita alami, banyak perkara pasang surut, suka duka dan sebagainya. Namun itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kukasihi, mari kita akan mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kali ini kita akan mengambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal ke-16. Mari kita akan mempersiapkan diri. Dipersilahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah masing-masing membuka Alkitab kita yang kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 16 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dalam satu berikut yang judulnya adalah, temanya adalah bahagia orang saleh. Mari kita akan mulai membaca. Saudara memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membaca dalam Alkitab yang ada di depan saya. Sekali lagi kita ambil dalam kitab Mazmur pasal 16 pada ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dalam perikop ini. Saya baca Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, atau aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka, yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang telah diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Perhatikan ayat 8, ini yang menjadi nats renungan kita atau khotbah pada saat ini yang ingin saya sampaikan. Ayat 8 mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saya baca selanjutnya saja sampai akhir dari berikut ini. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapan-Mu. Ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kanan-Mu, ada nikmat senantiasa. Saya baca ulang sebagai nats yang pasal ini pada ayat yang ke-8 yang mengatakan begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, khotbah ini saya awali dengan pengalaman saya waktu saya dengan tim rombongan datang pelayanan di sebuah lembaga pemasyarakatan. Kami diundang memang, dan lembaga pemasyarakatan itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa tempat di mana para narapidana duduk, dan kemudian bagi tamu-tamu yang diundang, kemudian duduknya di mana. Dan kami memang diundang
dipersiapkan tempat duduk yang lebih tinggi, artinya di altar, dan di situ ditata kursi, meja sebagai tempat duduk penghormatan begitu. Tapi waktu kami masuk ke lembaga pemasyarakatan itu, setelah memproses syarat-syarat dan sebagainya masuk, kami kemudian segera menyelenggarakan pertemuan ibadah sesungguhnya itu. Saya sengaja duduk di tengah-tengah para narapidana. Saya menyelinap di situ, mereka berduduk, saya coba berbincang-bincang dengan mereka. Tetapi tidak lama saya dicari oleh panitia. Loh, mana ini Pak Pendeta? Kok tidak ada? Tapi mereka tidak lihat kalau kami duduk di antara narapidana. Kemudian saya mengatakan, ini Pak, saya ada di sini. Loh, enggak di situ Pak duduknya Pak Pendeta yang ada di sini. Lalu saya dituntun dibawa ke atas dan duduk di tempat kursi tempat duduk, ya katakan saja itu kursi penghormatan lah begitu. Saudara, apa yang saya alami ini, saya mengambil satu pengajaran bagi kita sekalian, bahwa orang-orang kadangkala memberikan sebuah penghormatan kepada orang tertentu yang mungkin mempunyai kedudukan atau jabatan dan sebagainya di tempat yang terhormat begitu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat seperti itu. Nah, saya kaitkan dengan apa yang kita renungkan bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 tadi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ada kalimat apa yang dikatakan dalam ayat itu, Allah ditempatkan pada posisi yang terpenting di dalam kehidupan Raja Daud. Sehingga dia mengatakan dalam ayat itu tadi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri, perhatikan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Saudara-saudara, kata di sebelah kananku itu bukan berarti bahwa Allah itu ada hanya di sebelah kanannya saja. Sebelah kiri tidak ada, bukan begitu. Tetapi sebutan atau kata atau kalimat yang mengatakan bahwa Ia, Tuhan Allah kita itu berdiri di sebelah kananku, di sebelah kanannya Raja Daud. Itu artinya bahwa Raja Daud itu memberikan posisi yang terpenting di dalam kehidupannya. Seperti kalau saya tadi dibawa ke tempat di altar, ada tempat duduk dan ada meja dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa posisi yang kami ini adalah orang yang penting begitu. Saudara, nah di dalam kitab yang kita baca ini, Raja Daud melihat, memandang bahwa Allah itu adalah Allah yang perlu, yaitu pada posisi kehidupannya itu posisi yang terpenting dalam hidup Daud. Jadi setiap kehidupan Raja Daud ini memprioritaskan atau prioritas utamanya adalah Allah. Prioritas utama adalah Tuhan. Jadi kata yang diucapkan di sebelah kananku itu artinya posisi Allah itu adalah posisi yang terpenting dalam hidup Daud. Diprioritaskan di dalam kehidupan Daud, yaitu Allah. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa sebelah kananku itu bukan berarti bahwa Allah itu ada sebelah kanannya Daud, sedangkan di sebelah kirinya tidak ada, bukan. Tetapi itu adalah sebuah pernyataan bahwa dalam kehidupan Daud itu memberikan posisi yang terpenting dalam hidupnya, atau memprioritaskan yang utama di dalam kehidupannya. Itu yang pertama yang saya melihat, dan itu memberikan berkat bagi kita. Yang kedua adalah setelah Daud itu memprioritaskan hidupnya atau memprioritaskan Allah, atau mengutamakan Allah, memberikan posisi yang terpenting dalam kehidupan Daud. Daud mempunyai satu pengalaman yang luar biasa. Dalam bagian B dikatakan, aku tidak goyah. Selama Allah itu diposisikan terhormat di dalam kehidupan Daud, maka kehidupan Daud itu tidak mengalami suatu kondisi yang goyah. Artinya dalam kehidupannya
tidak mengalami kegoyahan. Selama Allah mendapat tempat yang benar, selama Allah itu diprioritaskan, selama Allah itu ditempatkan posisi yang terpenting dalam kehidupannya, dalam kehidupan Daud, maka Daud dapat menghadapi apapun yang dihadapinya. Kita semua tahu bagaimana kemenangan demi kemenangan dialami oleh Daud ketika diperhadapkan dengan lawan-lawannya, diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang menyerang, bangsa Amalek dan sebagainya. Dan bahkan saudara-saudara ingat ketika Daud itu diperhadapkan dengan seorang yang gagah perkasa dari orang-orang Filistin, tingginya saja 3,5 meter, dan kemudian perlengkapan senjata yang lengkap. Dia mampu menghadapi itu karena apa? Daud mempunyai satu kehidupan yang senantiasa memprioritaskan Tuhan, atau prioritas utamanya adalah Tuhan. Bahkan ketika Daud diancam, yaitu ancaman-ancaman dari Saul, maka Tuhan begitu membebaskan, melepaskan, dan akhirnya dia mengatakan, "Aku tidak goyah." Meskipun banyak tantangan, ada masalah, diancam oleh Saul dan sebagainya, maka dia mengatakan, "Aku tidak goyah." Kata-kata yang keluar dari mulut Daud adalah sebuah keyakinan yang luar biasa, bahwa bila mana aku ini mengutamakan Tuhan, maka persoalan-persoalan yang aku hadapi, aku tidak takut, sebab semuanya itu ada dalam kuasa Allah yang menetapkan segala sesuatu. Saudara, mari kita dengan singkat kita akan mencoba menyimpulkan atau belajar dengan apa yang dikatakan oleh Daud itu. Sekali lagi bahwa Daud memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kondisi yang akan dialami oleh Daud itu, Daud mampu mengatasi sehingga dia mengatakan, "Aku tidak goyah." Saudara, mari kita belajar dalam hal ini. Yaitu yang pertama, perlunya di dalam kehidupan kita akan mengutamakan Tuhan. Ya, perlunya dalam kehidupan kita, Allah ditempatkan pada posisi utama dalam kehidupan kita. Itu penting. Tuhan didudukkan atau Tuhan ada dalam posisi kehidupan kita yang terpenting, yang kita pentingkan atau di depan dalam kehidupan kita adalah memprioritaskan Tuhan. Saudara, mungkin kita sekalian pernah membaca dalam Alkitab, di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, pada ayat yang ke-13 sampai 17, yang berbunyi demikian. Dalam judul berikutnya dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jelas sekali dalam tema atau judul perikop itu saja mengatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya baca secara lengkap dulu. Pasal 4 kitab Yakobus pasal 3, ayat 13 sampai ayat 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ketika kita setelah membaca dan merenungkan apa yang terungkap atau tercatat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17, itu jelas. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengutamakan Tuhan dalam segenap
pergumulan hidup kita, bahkan dalam setiap perencanaan dalam kehidupan kita. Sebelum segala sesuatu keluar dalam gagasan kita, sebelum kita ini merencanakan sesuatu, baiklah kita membawa itu semua, bertanya kepada Allah, ya Tuhan, apa yang menjadi bagian pekerjaan atau usaha atau apa saja dalam kehidupanku ini, Engkau yang sudah menetapkan itu. Sehingga sebelum merencanakan sesuatu, kita perlu mengambil keputusan datang kepada Tuhan untuk mengutamakan Tuhan. Untuk mengutamakan Tuhan, karena apa? Tuhan di dalam kuasanya itu mampu melakukan sesuatu, bahkan Dia berkuasa atas sesuatu. Ada di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kita ini sudah ditulis, dicatat tentang kehidupan kita semenjak kita dilahirkan sampai kita ini pulang ke rumah Bapa. Itu sudah tercatat di dalam telapak tangan Tuhan. Itu artinya bahwa kuasa kehidupan kita itu sangat terletak, keberhasilan kita dalam kehidupan kita itu sangat terletak pada kuasa Allah, karena kita sudah direncanakan itu. Bahkan rancangan-rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Yakobus tadi, bahwa di dalam kehidupan kita harus mengutamakan, memprioritaskan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Saya akan coba melihat kembali dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi sekarang, kamu berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kalau saya boleh katakan, ini perencanaan begitu ya. Oh, saya besok ada rencana begini. Oh, besok aku rencana begini. Oh, setelah saya lulus saya akan bekerja di sana. Aku akan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanku dan sebagainya dan sebagainya. Memang kita perlu berencana. Tetapi sebelum kita berencana, dikatakan oleh firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jelas kita tidak tahu hari-hari yang akan kita lalui itu akan terjadi apa, kita tidak tahu. Bahkan Tuhan menyatakan, apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah kondisi kita. Kondisi kita di hadapan Allah itu seperti uap. Jadi kalau Allah di depan kita itu adalah Allah yang mengatur segala kehidupan kita, berkuasa atas kehidupan kita, sedangkan kita ini seperti uap, artinya tidak berarti di hadapan Allah. Kenapa kita tidak mengutamakan, memprioritaskan bahwa Allah itu di depan kita? Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa apapun yang akan kita rencanakan, sebelum merencanakan, kita berdoa. Dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendaki, artinya bahwa kita melibatkan Tuhan di dalam segenap perencanaan kita, dengan segenap cita-cita kita, dengan segenap apa yang akan kita perbuat. Kita harus melibatkan Tuhan, mencampurkan kuasa Allah itu dalam kehidupan kita, untuk mendahului Tuhan itu bertindak sebelum kita bertindak. Bahkan kalau kita nanti akan membaca dalam kitab Mazmur pasal 5 pada ayat 4, mari silakan Bapak Ibu membaca dalam kitab Mazmur pasal 5 pada ayat yang keempat. Di sana dikatakan begini, Mazmur pasal 5 pada ayat yang keempat. Sebentar, saya begini ya. Tuhan, katanya, kata Daud pemazmur, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Di sini sesungguhnya suatu praktek kehidupan daripada pemazmur Daud. Mengapa dikatakan pagi-pagi? Ya, pagi-pagi artinya sebelum segala sesuatu yang kita ingin kerjakan, yang kita ingin rencanakan, lalu
Pemazmur ini mengatakan, aku sudah berjumpa dulu dengan Tuhan. Aku mengatur persembahanku. Aku berjumpa dengan Tuhan dan menunggu apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di dalam kehidupanku ini. Itu bukti bahwa pemazmur ini memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan permasalahan-permasalahan yang akan dan harus kita hadapi itu seperti Daud mengatakan, aku tidak goyah. Tuhan memberikan suatu kekuatan, Tuhan memberikan hikmat-Nya, Tuhan memberikan kepada kita itu jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu sebagai kesimpulan dalam kebaktian atau dalam firman Tuhan yang ingin kita catat adalah bahwa kita akan mengutamakan Tuhan dalam segala keadaan kita, dalam kehidupan kita, dalam perencanaan kita, dan seluruh pribadi kita. Bahkan seperti pemazmur mengatakan, pagi-pagi benar pemazmur ini sudah menyediakan waktunya terlebih dahulu dengan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu yang akan diperbuat pada hari itu. Ya, dan dampaknya adalah aku tidak goyah. Aku tidak goyah artinya Tuhan yang memberikan kekuatan, ada jalan keluar. Saudara-saudara, satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan, mungkin itu ayat yang terkenal dan kita semua sudah menghafal. Dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-33. Kalau saudara catat di situ dan kamu saudara akan cari dalam Alkitab, di sana katakan bahwa karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, ini ayat yang luar biasa indah. Kalau setiap orang yang mendahulukan kehendak Allah, maka Tuhan sudah mengatur segala sesuatu yang menyangkut seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita sudah dipersiapkan, sudah ditata oleh Tuhan. Sehingga seperti Daud katakan, aku tidak goyah. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya renungan singkat ini memberikan kepada kita pengaruh roh kita, pengaruh kehidupan rohani kita, yaitu supaya kehidupan kita ini mengutamakan, memprioritaskan, menempatkan posisi yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu Allah kita, yang disebut oleh pemazmur tadi adalah sebelah kananku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengutamakan Engkau, memprioritaskan hidup kami, Engkau di dalam kehidupan kami, dalam segenap kehidupan kita, dalam segenap aspek kehidupan kami, maka Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengatur, Tuhan memberikan jawaban setiap permasalahan-permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati untuk selanjutnya dalam kehidupan kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkenan memberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.